Shalom saudara yang terkasih, selamat datang di Bread of Life Audio, Bola, firman, pujian dan doa yang menguatkan jiwa, menyegarkan hati, dan menuntun langkah kita setiap hari. Dimanapun Anda berada hari ini, di rumah, di tempat kerja, atau dalam perjalanan, percayalah bahwa Tuhan sendiri hadir untuk menyapa Anda, menguatkan Anda melalui firman-Nya. Doa kami agar setiap hati dipenuhi, setiap jiwa disegarkan, dan setiap langkah diperbaharui oleh kasih Allah. Tuhan Yesus melawat Anda dan siap memberkati Anda. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Yeremia 18 ayat 6, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh, seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku. Saudara yang terkasih, perjalanan hidup kita ini tidak ada bedanya seperti tanah liat di tangan penjunan. Kita adalah tanah liat dan Tuhan adalah sang penjunan. Tapi banyak orang tidak menyadari bahwa dirinya adalah tanah liat, sehingga mereka seringkali memaksakan kehendaknya kepada Tuhan. Kita suka mengatur Tuhan untuk mengikuti kemauan kita. Kita tidak mau tunduk kepada kehendak Tuhan. Yesaya 45 ayat 9, celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Dia tidak lain dari beling periuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat? Atau yang telah dibuatnya, engkau tidak punya tangan? Saudara, karena itu Tuhan menyuruh Yeremia untuk pergi ke rumah tukang periuk supaya ia dapat belajar dari apa yang diperbuat oleh tukang periuk atas tanah liat tersebut. Pertanyaannya, mengapa Tuhan menggambarkan manusia seperti tanah liat, saudara? Berbicara tentang tanah liat, Tuhan ingin menegaskan kepada kita bahwa sesungguhnya kita ini lemah adanya, tidak punya kekuatan apa-apa. Di luar Tuhan atau tanpa Tuhan turut campur tangan, kita tidak mampu berbuat apa-apa. Berbicara tentang tanah liat, Tuhan juga mau mengingatkan kita bahwa kita ini tidak punya arti apa-apa, tidak ada harganya, dan juga kotor. Tanah itu hanya dapat diinjak-injak oleh banyak orang dan akhirnya menjadi rusak. Tapi ketika tanah itu berada dalam genggaman tangan si penjunan, maka tanah itu akan dibentuk sedemikian rupa menurut apa yang baik bagi pemandangan si penjunan, sampai akhirnya tanah yang sebelumnya tidak berharga sama sekali menjadi sesuatu yang berharga, yang tidak berarti menjadi sesuatu yang sangat berarti. Mazmur 113 ayat yang ke-7, ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari dalam lumpur. Saudara, untuk menjadi bejana yang berharga, ada harga yang harus dibayar, ada proses yang harus kita jalani.
Proses memang menyakitkan secara daging dan banyak orang yang tidak tahan dan juga gagal di tengah jalan seperti bangsa Israel. Karena itu milikilah penyerahan penuh kepada Tuhan, saudara, dan jangan sekali-kali kita memberontak kepada Tuhan, sebab semakin kita memberontak, semakin panjang proses yang harus kita lewati. Karena itu ingatlah, sebagai penjunan, Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Karena itu tetaplah taat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur puji Tuhan karena Tuhan memberi pengertian, pencerahan bagi setiap kami yang mendengarkan, yang merenungkan firman hari ini. Bersyukur puji Tuhan karena kami semua yang merenungkan firman ini berada di tangan penjunan kami yang mulia, Tuhan dan Allah kami yang hidup. Kami berterima kasih Tuhan, ketika Engkau memberikan firman ini, Engkau mengetahui bahwa tanpa penjunan kami, tanpa Engkau Allah kami, Bapa kami tidak dapat berbuat apa-apa, dan kami tidak ada artinya sama sekali. Ketika berada di tangan Tuhan, ada sebuah proses yang harus kami jalani dan ada harga yang harus kami bayar. Tapi kami yakin dan percaya karena penjunan kami adalah Tuhan yang membentuk kami semakin hari semakin indah sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka kami yakin dan percaya Tuhan yang memberi kekuatan, Tuhan yang membawa kami untuk menikmati setiap rancangan dan rencana Tuhan yang indah bagi setiap kami yang percaya kepadamu. Puji, hormat, kemuliaan bagi Allah, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami telah berdoa mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu ku dibawa